berkomunikasi dari dosen itu sendiri, saya juga merasa kurangnya teman. Sebenarnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sudut Mahasiswa Part 2. Oke, jadi kita udah kembali lagi sama kakak-kakak ini. Baik, kita akan melanjutkan sesi pertanyaan dari part 1 yang kemarin. Jadi gini Pres sama Mbak Wakil Presiden. Kalau kemarin kan pertanyaan kita lebih spesifik ke organisasi BEM ya. Mungkin untuk di part 2 ini pertanyaannya lebih ke pribadi, lebih pribadi. Iya. Untuk yang pertanyaan pertama mungkin bisa diceritakan hubungan kalian sebagai presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, hubungan kalian dengan mahasiswa sendiri itu seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih, saya profesional mengenai hal tersebut, antara hubungan dari presiden dan juga wakil presiden. Saya juga selalu berkomunikasi mengenai kegiatan yang ada di internal kampus dan juga eksternal kampus, entah itu mengenai komunikasi dari dosen itu sendiri dan juga aspirasi teman-teman anggota BEM dan juga teman-teman mahasiswa yang lain. Mengenai hubungan saya sendiri dengan mahasiswa yang lain itu cukup baik, karena dari awal saya masuk di perguruan tinggi ini saya langsung mencari relasi-relasi dengan sebanyak mungkin, karena saya juga merasa kurangnya teman dan juga saya juga perlu teman-teman yang sangat berkompeten di dalam pendidikan tinggi, karena hal tersebut bisa menjadi hubungan mutualisme ketika saya kesulitan dalam akademik, saya kesulitan dalam berorganisasi, dan saya kesulitan untuk mencari akses dalam sebuah bentuk kegiatan, entah itu dari segi butuh pendanaan, promosi, dan juga pengimplementasian dalam bentuk ke masyarakat. Gitu. Kalau dari Mbak Salesa sendiri, gimana Kak hubungannya sebagai wakil presiden mahasiswa Sama teman-teman mahasiswa yang lain? Kalau saya sendiri di sini kan BEM menaungi ya pastinya, dan juga kalau saya itu baik sebenarnya baik. Sebenarnya baik. Baik. Berusaha baik kan, profesional juga. Jadi ya berusaha merangkul mereka kalau misalnya ada miskomunikasi, bisa lagi rundingkan agar nanti kalau waktu mereka menjalankan kegiatannya misalnya nggak yang crash, ya berusaha merangkul mereka. Tapi dari mahasiswa sendiri gimana? Mahasiswa kalian? Gimana sifat? Kalau dari mahasiswa sendiri sih selama ini belum ada semacam kamu itu loh kayak otoriter, tanpa adanya informasi apapun, tanpa adanya diskusi lah sebelum memutuskan, itu belum ada. Cuman kalau dari segi kayak sambatan-sambatan mengenai organisasi, mengenai birokrasi kampus, itu pasti ada. Cuman kita lebih ke mengklarifikasi sebuah informasi dan juga mendiskusikan hal tersebut agar tidak memicu sebuah isu yang sangat membesar di area kampus kita tercinta. Apa namanya? Sejalan dengan hubungan dengan mahasiswa tadi, selama dari awal menjabat sebagai Presma dan Wapresma sampai saat ini, ada hambatan yang terjadi nggak? Atau mungkin ada problem-problem masalah sebagai Presma dan Wapresma sendiri? Ya. Kalau hambatan sih ya banyak, Ya, sangat banyak sekali, karena di awal dari saya menjabat banyak tuntutan-tuntutan dari demisioner, entah itu mengenai program-program mereka yang belum terlaksana, kita dituntut untuk melanjutkan dan melaksanakannya, dan juga tuntutan dari teman-teman UKM dan juga HIMA
gimana sih ini teman-teman BEM, kita kan juga mau mengadakan kegiatan, tolong partisipasinya diminta tolong untuk membantu teman-teman melaksanakan kegiatan agar lebih sukses dan juga lebih efisien dari teman-teman mahasiswa. Karena selain saya juga menjabat sebagai presiden BEM, saya juga berrelasi dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi ketika ada sebuah kegiatan, saya menginformasikan ke teman-teman mahasiswa agar berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sehingga kegiatan tersebut tidak cenderung sepi, jadi lebih ramai dan juga lebih efektif. Kalau dari Mbak Sarisa gimana? Kalau dari saya sendiri hambatannya itu ini ya lebih ke miskomunikasi aja gitu sama teman-teman. Jadi ya kadang dianya ini saya gini, jadi kalau pas ketemu ada kelasnya gitu loh. Jadi kan berusaha bagaimana kita bisa menemukan solusinya gitu loh. Terus Tadi Mbak Om? cara nanganinya gimana Mbak? Kalau udah miskom gitu. Ya pasti kalau nggak gitu ketemu dia makan baik-baik gitu loh, dijelaskan salahnya tadi gimana, kok bisa keras gini. Jadi nanti kan solusinya udah ketemu, sama-sama sepakat. Kan dalam menangani problem-problem tadi itu kan pasti di organisasi BEM sendiri itu ada rapat, mungkin sama kayak rapat rutin yang dijelaskan Pres tadi. Itu gimana Pres? Maksudnya rapat rutinnya itu berapa bulan sekali, jadwalnya gimana, terus yang dibahas di dalam rapat rutin itu biasanya apa aja? Oleh semua anggota. Kalau mengenai rapat rutin, kita membagi rapat rutin menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu rapat rutin yang dilaksanakan pada saat 1 bulan sekali di awal bulan, di hari Rabu awal bulan, di mana rapat tersebut diikuti oleh seluruh anggota BEM. Rapat tersebut biasanya kita lebih memfokuskan untuk pengembangan sumber daya manusia dari teman-teman BEM sendiri dan juga berdiskusi mengenai isu-isu yang sangat hangat. Tapi yang kita prioritaskan yaitu pengembangan dan juga pembahasan mengenai apa sih problematika yang ada di kampus itu sendiri dan juga bagaimana solusinya. Kemudian bagaimana langkah awal kita untuk menangani hal tersebut sehingga tidak ada miskomunikasi dan kita juga tidak cenderung lebih terlalu oposisi terhadap kampus. Gitu. Jadi 1 bulan sekali itu Pak. 1 bulan sekali. Kemudian dari segi departemen kan ada 5 departemen, kita lebih memberikan waktu yang fleksibel kepada departemen tersebut untuk membuat rapat 1 bulan sekali di luar rapat rutin di awal bulan, di awal minggu. Jadi ada 2 rapat berarti? Ada 2 rapat. Yang pertama yaitu rapat 1 bulan sekali untuk seluruh anggota dan juga rapat untuk setiap departemen. Nah itu untuk rapat setiap departemen itu membahas mengenai program kerja dari setiap departemen tersebut dan juga membahas mengenai persiapan, pematangan program kerjanya seperti apa, problematika di dalam departemen itu seperti apa, gitu. Kalau ngumpul 1 bulan sekali nggak kelamaan kan Mas? Kalau dari segi rapat rutin itu memang kita mengkonsep sefleksibel mungkin 1 bulan sekali. Jadi rapat rutin itu kan dilaksanakan di sekretariat BEM. Dan kita 1 bulan ada 4 minggu. Di minggu pertama kita adakan rapat rutin 1 bulan sekali dan ada sisa 3 minggu. Dan itu bisa dibagi dari teman-teman departemen. Jadi sekretariat BEM 1 minggu sekali itu pasti ada forum-forum khusus di mana hal tersebut untuk konsumsi dari pribadi anggota BEM itu sendiri. Di sisi lain dari pelaksanaan rapat wajib dan rapat rutin itu kita kan juga pastinya berjalan sedemikian waktu, kita juga mempersiapkan beberapa program-program terdekat. Nah itu bisa disisipi hal tersebut karena seringkali di sekretariat BEM itu terjadi miskomunikasi antara rapat rutin dan juga mengenai persiapan rapat untuk kegiatan-kegiatan yang dekat-dekat mau dilaksanakan seperti itu. Ngomong-ngomong masalah miskomunikasi dari anggota tidak dibahas waktu rapat rutin, gimana sih caranya kita menjaga hubungan
dengan anggota itu biar nggak sampai terjadi problem-problem yang tidak diinginkan? Kalau dari komunikasi, yang pertama yaitu kita berkesepakatan kepada teman-teman anggota BEM maunya seperti apa, tujuannya apa, dan juga keinginannya apa sih kepada BEM ini sendiri. Kemudian yang namanya komunikasi kan dua arah. Kalau satu arah kan khotbah. Jadi komunikasi ini dibangun dari kita berkomunikasi dengan teman-teman anggota, dan teman-teman anggota ini sanggup atau tidak. Kalau memang tidak sanggup, ya teman-teman anggota juga memberikan solusi lah kepada kami. Solusinya seperti apa? Jangan hanya sekedar aku gak sanggup, tapi ya udah gak sanggup, jangan seperti ini, bukan seperti itu. Jadi kalau memang gak sanggup, kamu punya solusi apa mengenai hal tersebut? Kalau memang ada solusi, nanti kita pertimbangkan. Kita buat voting, kita buat forum untuk berdiskusi mengenai solusi tersebut, enaknya seperti apa. Jadi jalan keluar itu lebih terlihat lah dari celah-celah sedikit, meskipun daripada kita terus diam-diam. Jadi ketika ditanya ya nggak ada, saya cuma nggak tahu, saya cuma nggak setuju, tapi diam-diam di belakang ngomongin. Jadi seperti itu kan ya nggak enak lah dalam organisasi seperti itu. Kalau dari Mbak Sa sendiri gimana Mbak cara menjaga hubungan baik dengan anggota yang ada dalam organisasi? Ya, dari aku sendiri ya sering-sering ini komunikasi juga ya sama sebenarnya. Dan kalau kadang kan kita agak gimana ya, Pak, sama teman-teman itu cuek gitu loh. Nah, kita kasih ke apa ya? Kasih gimana sih kamu kayak gini, kasih apa ya? Perhatian gitu loh ke mereka. Jadi biar mereka itu bisa meluapkan apa yang ada di dia, ya gitu. Kalau itu ya, katanya Mas Ilham tadi ngomongin di belakang itu wis biasa Mas. Oh iya, biasa Pak. Iya. Ya sering kali sih hal tersebut terjadi. Jadi ya kita selaku teman-teman yang menjabat ya pastinya harus lebih ke rendah hati lah, daripada menyulut api Ya, kemudian malah jadi crash ya. ya crash di dalam organisasi dan menyebabkan tidak terlaksana program-program yang sudah direncanakan. Iya. Nah, mungkin selama menjabat dari awal sampai sekarang pernah ada crash apa Ya crash yang terbesar banget. dalam organisasi itu? Besar banget. Kalau dari segi BEM sendiri, BEM kan menaungi teman-teman HIMA dan juga UKM. Biasanya crash terjadi karena ketika kita ada pengajuan proposal dari UKM, pengajuan dari UKM yang lain, kita sulit mendapatkan dua arah komunikasi dari hal tersebut. Jadi ada yang, Kak, ini saya pengajuan proposal di hari ini, tolong bimbingannya. Yang satu kadang tidak mengabari. Jadi kita lebih memfokuskan yang mengabari, berkomunikasi, dan ternyata yang satunya lagi kok yang dibantu cuma itu, padahal yang ini kan tidak berkomunikasi. Jadi daripada kita menghakimi hal tersebut untuk kamu itu tidak berkomunikasi, jadi ya kamu harusnya berkomunikasi dan lain-lain. Kalau saya tidak menyarankan mengenai solusi tersebut, jadi lebih ke kita menanyakan dan juga mengingatkan. Kita kan juga merekap data proker-proker yang akan dilaksanakan oleh teman-teman Ormawa. Jadi Hamin 1 minggu, Hamin 1 bulan kita selalu mengingatkan mengenai proker tersebut. Ini dijalankan tepat waktu, ini dijalankan agak molor atau gimana, ini persiapannya seperti apa. Jadi kita tahu persiapannya sedemikian rupa berapa persen, dan juga pengajuan proposalnya itu berapa persen. Jadi kita bisa menjadwal di jam segini kita membantu yang ini, di jam sekian kita membantu yang lain. Jadi tetap terlaksanakan lah mengenai pengajuan proposal dan juga kegiatan-kegiatan yang sering crash di dalam organisasi ini. Kalau Mbak Sar sendiri mungkin pernah ada crash dalam organisasi Mbak? Mungkin crash antar anggota atau mungkin crash Anda sebagai wapres dengan mahasiswa yang lain? Kalau crash antar anggota sih alhamdulillahnya Belum. ya jangan Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau dari mahasiswanya sendiri ya mungkin ada beberapa mereka berusaha, Mbak ini kayak gini tanggal segini, tapi ternyata belum konfirmasi dari presnya langsung. Aku bertanya lagi ke presnya, ya seperti itu kan masalahnya. Jadi sekian banyaknya
miskomunikasi yang paling bisa sangat besar kalau memang tidak terlaksana hal tersebut dalam organisasi. Terus mungkin cara-cara untuk menangani apa ya, masalah-masalah seperti ini itu gimana? Sebenarnya mengenai cara sih sudah dilaksanakan, cuman kembali ke pribadi masing-masing. Itu memang sudah dilaksanakan, konsistennya itu seperti apa? Karena dari segi program kerja yang sudah disampaikan pada saat raker itu sudah kami data, sudah kami beri kalender untuk kegiatan Ormawa, sudah kami tandai mana kegiatan yang bertabrakan, dan sudah kami siapkan antisipasi mengenai kegiatan tersebut, entah itu dari segi jadwal, dari segi tempat yang sangat bersamaan, dan juga dari segi fasilitas dari kampus itu sendiri. Di sisi lain kita juga melihat kegiatan tersebut apakah efektif di dalam kampus ataupun di luar. Kalau memang di luar pastinya kan juga membutuhkan dana yang sangat berlebih. Jadi selain kita mengkoordinasi mengenai crashnya kegiatan tersebut, kita juga membantu bagaimana sih untuk memberi pemasukan dari segi pendanaan dari teman-teman Ormawa, dan juga bagaimana sih mencarikan akses lah untuk mengenai pencarian tempat, pencarian sponsor, dan juga yang lain-lain. Kalau kan aku dengar ini sekian banyaknya masalah, kan masalah miskom terus ya. Kalau masalah dana itu kenapa sih? Kalau dari segi dana sendiri ya, kita kan mempunyai iuran dana kemahasiswaan yang kita bayarkan kepada kampus itu setiap 1 semester sekali. Jadi setiap mahasiswa itu wajib membayar 50.000 untuk kemahasiswaan ke kampus. Nah, hal tersebut seringkali sih miskomunikasi dengan antara teman-teman organisasi dan juga teman-teman birokrasi kampus. Ini bagaimana? Kenapa kita pengajuan seperti yang sudah kita ajukan di proposal, tapi yang cair kok seperti ini, dan bahkan malah nggak cair sama sekali. Nah, itu perlu kita pertanyakan. Akan tetapi dari teman-teman birokrasi kampus kemarin saya sudah mengkonfirmasi bahwasannya kendalanya selain dana kemahasiswaan ini, banyaknya teman-teman mahasiswa yang sangat mempersulit dalam pembayaran, entah itu memang benar-benar dari segi ekonomi atau dari segi memang malas untuk membayar. Hal itu kan untuk transparansi sudah ada, dan juga kita mengklarifikasi bahwasanya memang dana tersebut sangat sulit digapai karena teman-teman mahasiswa kurangnya konsistensi dalam membayar dana tersebut Secara tepat waktu. Iya, Jadi secara tepat teman-teman waktu. harus bayar iurannya. ya, demi terjalannya protokol-protokol Iya. dari teman-teman mahasiswa. Mungkin Pres, karena ini part 2 juga udah panjang, tapi sebelum kita menutup sesi podcast kali ini, mungkin ada satu patah kata, 2 kata Motivasi. motivasi untuk teman-teman, Pres. Kalau motivasi saya sendiri sih, jadi jika kalian dalam kondisi yang sangat sulit, ingat semesta itu tidak jahat, Iya. tapi kita ditakdirkan untuk kuat. Wah. Gimana tuh Pres? Mungkin Maksudnya, Pres? Kita ditakdirkan untuk kuat atau semesta tidak jatuh gimana? Ya, karena di agama saya Iya. itu dijelaskan bahwasanya Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya kalau hambanya tidak mampu untuk melampaui cobaan tersebut. Oke, boleh. Ya, mungkin itu penutup dari saya, karena sebaik-baiknya penutup ialah tanpa penutup. Iya. Mungkin dari Mbak Salaisa sebagai wakil presiden mahasiswa. Motivasinya ya untuk teman-teman ya dalam berorganisasi khususnya, kalau kalian merasa gagal ya dicoba lagi, kalau salah ya diperbaiki lagi, kalau kalian menyerah ya semuanya selesai, ya nggak ada gunanya juga. Oke, baik. Berarti maksudnya kita jangan pantang menyerah Iya. untuk terus berusaha gitu ya. Terus kan. Oke. Dari Mbak Mul, mungkin cukup Mbak? Atau mungkin ada tambahan lagi? Sebenarnya ada pertanyaan, tapi udah dari tadi gak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Ngomongin proker ya, apakah pernah kepikiran untuk collab sama kampus lain gitu? Apakah udah pernah ada atau belum kepikiran? Kalau dari segi kolaborasi, kami dari teman-teman BEM sendiri sudah bermitra dari Aliansi BEM Mojokerto Raya, di mana
hal tersebut bisa mengakses kita ketika kita membutuhkan sebuah relasi dari segi pemerintahan, dari segi narasumber, pendanaan dan juga yang lain-lain. Kalau dari segi antar kampus bermitra dengan kampus lain, mungkin hal tersebut bukan ranahnya dari teman-teman organisasi mahasiswa. Akan tetapi kalau memang dari teman-teman UKM dan juga HIMA, minta tolong kepada teman-teman BEM untuk mencarikan akses berkolaborasi, entah itu dari teman-teman HIMAJ ke HIMAJ dari kampus yang lain. Contoh misal dari pecinta alam sendiri kan juga memiliki forum eksternal di luar kampus, di mana forum tersebut menaungi kapasitas dari semua Jakarta Raya. Mungkin hal tersebut bisa terlaksana. Mungkin cukup sekian Mbak Maul ya untuk sesi podcast mahasiswa kali ini. Terima kasih para pendengar yang sudah mendengar dan menonton acara podcast untuk mahasiswa kali ini. Cukup sekian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Yeah.